Bab 2201 Ahli Andrologi. Setelah New Air dan yang lainnya melihat kereta mewah itu, mereka langsung menunjukkan rasa iri, mobil siapa ini? Mewah sekali dan berkelas. Sial, cepat minggir. Ekspresi keluarga Lee dan putranya berubah drastis, memarahi dengan tegas, dan mengarahkan para bajingan ini untuk mundur ke pinggir jalan jauh, dan berdiri di sana dengan ekspresi hormat. Saat ini, gerbong telah tiba dengan kecepatan tinggi, dengan lebih dari selusin pengikut di belakangnya. Hal yang paling menarik perhatian adalah wanita tua yang mengikuti kereta. Meski terlihat tua, berambut abu-abu, badannya agak bungkuk, dan berjalan sedikit gemetar. Tapi kecepatannya tidak lambat sama sekali, dan dia mengikutinya dengan santai dengan dua kaki dan tongkat berkepala naga. Meski Li Yanei adalah seorang playboy, ia tetap memiliki penglihatan dasar. Wanita tua ini jelas merupakan orang yang super kuat. Kecepatan iring-iringan mobil sangat cepat, melewati mereka dalam sekejap mata, lalu berhenti di depan klinik medis kuno. Pintu mobil terbuka, dan seorang gadis cantik dengan pakaian cantik keluar dari mobil, lalu masuk ke rumah sakit. Baru setelah orang-orang itu menghilang dari pandangan, Li Jian menghela nafas lega dan berdiri tegak. Li Yanei semakin gugup dan mengulurkan tangannya untuk menyeka keringat dingin di dahinya. New Air mendekat dan berbisik di telinganya, "Saudaraku, siapa wanita itu? Kenapa ada pertunjukan sebesar itu? Dasar jalang buta, kamu tidak melihat bahwa itu adalah foto. Apakah itu bingkainya dari mansion?" Li Yanei berkata dengan sungguh-sungguh, dan ini adalah bingkai rumah Perdana Menteri, dan wanita tertua Lin Sisi sedang duduk di dalamnya. Apakah dia permata mahkota putra mahkota? New Air dan yang lainnya tanpa sadar menghirup udara dingin. Dibandingkan dengan beberapa tuan muda yang mereka temui sebelumnya, yang satu ini jelas lebih kuat. Mulai sekarang, kalian semua harus membuka mata lebar-lebar. Tidak peduli siapa yang kalian provokasi, kalian tidak diperbolehkan memprovokasi wanita tertua dari rumah Perdana Menteri ini. Li Jian juga tampak serius. 3 bulan lalu, wanita tertua ini dari rumah Perdana Menteri telah jika Anda terpilih sebagai putri mahkota, Anda akan menjadi ratu suatu negara. Karena itu, jika ada di antara Anda yang menyinggung Nona Lin, Anda hanya akan mati, dan tidak ada dewa yang bisa menyelamatkan Anda. Saya mengerti, jangan khawatir, Tuan, kita harus tetap membuka mata lebar-lebar. New Air dan yang lainnya mengangguk. Bahkan jika mereka memiliki 10.000 keberanian, mereka tidak akan berani memprovokasi wanita tertua dari rumah Perdana Menteri. Di klinik medis kuno, Ye Bufan terdiam saat Liu Yao diusir. Meskipun Zhang Xiaoyu sangat perhatian dan berhasil merekrut 3 pemuda kaya dengan begitu cepat, situasi ini terlalu istimewa. Selain tidak bisa berhubungan badan, berarti kemandulan. Kalau terus begini, saya benar-benar akan menjadi dokter andrologi. Saat ini, pintu terbuka dan seorang wanita yang sangat cantik masuk dari luar. Mata Ye Bufan tidak tertuju pada Lin Sisi lama-lama, dan segera tertuju pada wanita tua di sebelahnya. Mampu dilindungi oleh pria kuat dari Cave Void Stage saat keluar menunjukkan bahwa identitas wanita ini luar biasa. Jiang Fangzhu tidak mengetahui hal ini. Dengan bosnya sebagai pendukungnya, dia tidak takut pada siapapun. Dia segera melangkah maju dan bertanya, "Apakah Anda di sini untuk menemui dokter?" Wanita tua berambut putih itu menjentikkan jarinya, dan sebuah cincin penyimpanan jatuh di telapak tangannya. Di dalamnya ada 1000 batu spiritual bermutu tinggi. Lin Sisi memandang Ye Bufan dan berkata, "Apakah Anda dokter ajaib Ye?" "Ya, ini saya." Petik 2. "Saya ingin meminta dokter Ye untuk merawat saya. Bisakah Anda menemukan ruangan yang tenang?" "Tidak masalah." Lin Sisi berhenti di luar pintu, berbalik dan berkata, "Nenek Feng, tunggu aku di luar." Ibu mertua berambut putih berkata dengan malu, "Nona, ini tidak pantas. Tuan secara khusus mengatakan kepada saya bahwa saya ingin melindungi keselamatan Anda, Nona tua." Petik 2 tanda tanya. "Tetap di luar dan lihat." Setelah Lin Sisi selesai berbicara, dia masuk ke kamar dan menutup pintu. Sepertinya wanita ini memiliki sesuatu yang pribadi untuk dibicarakan. Ye Bufan tersenyum sedikit. Tentu saja, dia tidak ingin pria kuat mengetahui rahasianya,
jadi dia mengangkat tangannya dan menempatkan 3 batasan di ruangan itu. Nenek Feng, yang menjaga pintu, mengubah ekspresinya. Dia tidak menyangka bahwa pembatasan pihak lain benar-benar dapat menghalangi dia untuk diamati, dan dia tidak dapat mendengar suara apapun. Untung saja pembatas kedap suara baru dipasang, dan situasi di dalam masih bisa terlihat jelas, sehingga tidak ada pergerakan. Ye Bufan berkata, katakan saja apa yang ingin kamu katakan sekarang. Saya jamin tidak ada yang akan mendengarnya kecuali kita berdua. Lin Sisi bertanya dengan ragu, apakah kamu yakin, Feng, kekuatan ibu mertuaku mungkin berada di luar kendali pemuda di depanku? Aku baru saja memblokir suaranya. Dia masih bisa melihatmu sekarang, kalau tidak dia akan bergegas masuk. Ye Bufan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Jangan keren, pokoknya, panggil dia masuk dan lihat apakah ada efeknya. Oh, Lin Sisi adalah wanita yang sangat cerdas. Menurut Ye Bufan, ekspresinya acuh tak acuh, tapi dia berteriak agar Nenek Feng masuk. Tapi setelah berteriak 3 atau 4 kali berturut-turut, tidak ada gerakan di pintu. Jelas sekali Nenek Feng tidak bisa mendengarnya sama sekali. Ye Bufan tersenyum dan berkata, sekarang kamu percaya. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau, tapi sebelum itu, aku harap kamu akan memperkenalkan identitasmu. Kamu lebih kuat dari yang aku kira. Lin Sisi melihat dalam-dalam dia dengan hati-hati, seolah dia ingin mengenalnya lagi. Ayahku adalah Lin Youdao, Perdana Menteri dari dinasti saat ini. Dan aku adalah putri satu-satunya, Lin Sisi. Oh, ternyata dia adalah wanita tertua di rumah Perdana Menteri. Aku tidak sopan. Identitas pihak lain, Ye Bufan yakin bahwa Zhang Xiaoyu tidak melakukan ini, tetapi akibat dari efek iklan kemarin. Namun dia tidak mempedulikan hal ini. Semakin tinggi status pihak lain, semakin banyak informasi yang bisa dia peroleh, dan dia mungkin bisa mengetahui keberadaan si Tudianmo. Lin Sisi berkata tanpa terlalu banyak kata-kata sopan, saya mendengar bahwa keterampilan medis Anda sangat kuat dan dapat membuat orang beregenerasi setelah lengannya patah. Ye Bufan mengangguk, iya, saya memang bisa melakukan ini. Lin Sisi ragu-ragu bertanya, bagaimana jika bukan lengannya yang patah, tapi bagian lain? Tidak masalah, asalkan tumbuh dari daging manusia, ia bisa terlahir kembali. Ye Bufan tidak melebih-lebihkan dalam hal ini pil awalnya untuk memperbaiki cacat bawaan. Lin Sisi sepertinya menanggapi masalah ini dengan sangat serius, apakah Anda yakin tidak berbohong kepada saya? Apakah ini perlu? Ye Bufan berkata sambil tersenyum, saya ingin tahu apakah Nona Lin pernah mendengar tentang Zhang He, the manajer umum Kekaisaran Daxing. Sekarang saya telah sepenuhnya memperbaiki tubuhnya yang rusak dan meninggalkan keluarga kerajaan. Maksud Anda manajer umum Zhang telah kembali normal? Lin Sisi tampak tidak percaya, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku tidak perlu berbohong padamu. Ye Bufan mengatakan yang sebenarnya. Dia adalah satu-satunya di dunia yang bisa memperbaiki tubuh yang rusak, tidak mempengaruhi reputasi dokter ajaib. Kalau begitu kamu, lalu kamu. Wajah Lin Sisi tiba-tiba memerah, ekspresinya sangat malu, dan dia tidak bisa mengucapkan kata-kata selanjutnya. Bab 2202, pasien yang ketinggalan zaman. Ye Bufan merasa ada yang tidak beres. Dilihat dari sikapnya yang pemalu, pihak lain seharusnya mencari perawatan medis untuknya. Tetapi saya baru saja menggunakan teknik melihat Qi untuk memastikan bahwa wanita ini dalam keadaan sehat dan tidak ada masalah sama sekali. Karena penasaran, dia mengamati tubuh orang lain dengan kesadaran spiritualnya, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Nona Lin, saya melihat Anda dalam keadaan sehat. Mengapa Anda tidak kembali dan saya akan mengembalikan 1000 batu spiritual bermutu tinggi? Setelah mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Lin Sisi berubah, dan akhirnya dia mengertakkan gigi-gigi. Keputusan yang sulit untuk diambil. Dr. Ye, bisakah Anda memblokir Nenek Feng sepenuhnya? Ada sesuatu yang penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Ini, Ye Bufan ragu-ragu, bagaimana kalau lupakan saja, Anda tahu, saya hanya seorang dokter. Aku mohon, tolong selamatkan aku.
Lin Sisi tampak menyedihkan. Oke, Ye Bufan menghela nafas. Pertama, dia tidak bisa melihat penampilan wanita itu. Kedua, dia ingin wanita itu membantunya, dan kemudian dia mengirimkan secercah pemikiran. Nenek Feng berdiri di luar, mengamati apa yang terjadi di ruangan itu dengan kesadaran rohaninya. Meskipun dia tidak dapat mendengar suaranya, dia dapat melihat dengan jelas. Ketika dia melihat penampilan Lin Sisi, dia merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak bisa memastikannya. Tepat ketika dia ragu-ragu apakah akan mendobrak pintu, tiba-tiba seorang lelaki tua berjubah kasar datang membawa kain lap. Beri jalan, kita perlu membersihkan tempat ini. Zhong Limei datang ke pintu dengan lap untuk menyeka pintu ruangan yang sunyi itu. Minggir dan menjauhlah. Bagaimana Nenek Feng bisa menganggap serius seorang tukang sehingga dia siap untuk mengusirnya dengan lambaian tangannya. Apa yang tidak dia duga adalah kekuatan tak kasat mata menghantamnya dan mendorongnya sejauh lebih dari 10 meter, dan dia duduk di kursi. Ekspresi Nenek Feng berubah drastis. Dia tidak menyangka pihak lain ternyata adalah seorang master. Dia hendak melompat dan melawan, tapi kemudian tekanan yang sangat besar menghampirinya, meremukkannya begitu keras hingga dia tidak bisa bergerak sambil duduk di kursi. Ini, mata Nenek Feng membelalak, dan bola matanya hampir melotot keluar dari wajahnya. Sebagai seorang ahli langka di keluarga kerajaan, dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang tukang di klinik medis ini akan memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari miliknya dan telah mencapai tahap tengah dari alam dongsu. Apa yang akan kamu lakukan? Dia bertanya dengan marah. Kakak, kamu sudah sangat tua, kenapa kamu begitu marah? Ayo kita minum teh untuk menenangkan amarahnya. Kata Zhong Limei sambil meletakkan kain lap di tangannya dan menuangkan secangkir teh untuknya. Kak, duduklah di sini dan nikmati secangkir teh yang enak. Tuanku tidak suka diintip saat dia merawat orang. Tapi jangan khawatir, tuan kita adalah dokter yang baik dengan etika kedokteran yang tinggi, dan dia tidak akan melakukannya, memiliki niat buruk terhadap pasien manapun. Ini, Nenek Feng mengingat Lin Sisi dan buru-buru memindainya dengan kesadaran spiritualnya, tetapi terpental kembali oleh penghalang tak terlihat. Belum lagi suaranya, gambarnya pun tidak bisa disentuh. Dalam keputusasaan, dia ingin mengambil tindakan lagi, tetapi ternyata dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan Zhong Limei. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berteriak, apa yang akan kamu lakukan? Tahukah kamu siapa Nona Lin? Jika kamu berani menyentuh rambutnya, keluarga kerajaan-kerajaan Dasun tidak akan membiarkanmu pergi. Sudah kubilang, oke, tuan kita hanya merawat orang, dan mereka akan baik-baik saja sebentar lagi. Setelah Zhong Limei selesai berbicara, dia mengambil kain di sebelahnya dan mulai membersihkan perangkat teh dengan serius, tetapi kekuatannya kuat, selalu fokus pada Nenek Feng, menekannya. Di dalam kamar, Ye Bufan melambaikan tangannya, oke, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja sekarang, tidak ada yang akan mengetahuinya. Dokter Ye, tolong selamatkan saya. Lin Sisi tidak lagi memiliki sikap mulia sebelumnya, dan menjatuhkan diri. Dia berlutut, wajahnya penuh doa. Apakah hal ini begitu penting? Ye Bufan mengulurkan tangannya, dan kekuatan tak terlihat menyeret Lin Sisi ke atas. Anda adalah wanita tertua di rumah Perdana Menteri. Hal semacam ini tidak perlu dianggap penting. Masa lalu sudah berlalu. Mengapa Anda begitu gigih? Lin Sisi berkata dengan cemas, Dokter Ye, masalah ini bukan hanya tentang aku. Ini juga tentang seluruh istana Perdana Menteri dan aku. Ayah, tolong bantu saya. Ye Bufan berkata, tolong beritahu saya dengan jelas apa yang terjadi, dan kemudian saya akan memutuskan apakah akan membantu Anda. Dia bukan orang yang merepotkan, tapi dia ingin pihak lain membantu. Saat melakukan sendiri, Anda perlu mengetahui sebanyak mungkin tentang situasinya. Dalam hal ini, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Lin Sisi berkata, meskipun ayah saya adalah Perdana Menteri dinasti dan memiliki jabatan resmi kelas 1, dia juga memiliki musuh politik di dinasti tersebut, seperti Yuan Dahua, Menteri Perang. Kali ini pangeran terpilih. Selir, lelaki tua ini berulang kali merekomendasikan saya,
dan akhirnya kaisar dan pangeran setuju untuk menerima saya sebagai selir. Saya dengan senang hati menyetujui dan memutuskan pernikahan. Tetapi Anda dapat melihat situasi saya. Begitu saya memasuki istana, akan diketahui bahwa saya tidak sempurna, dan itu akan menyebabkan kerugian besar bagi seluruh istana Perdana Menteri kita. Jika Anda sempurna tidak sopan, rumahmu akan disita dan keluargamu hancur. Ternyata alasan Lin Sisi datang berobat adalah untuk memperbaiki tubuhnya. Ye Bufan baru saja mengamati situasi dengan kesadarannya dan telah melihat keseluruhan cerita. Alasan dari ekspresi anehnya adalah karena dia merasa pasien yang dia rawat hari ini benar-benar tidak cukup baik. Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan saya sebagai ahli andrologi, dan sekarang saya harus melakukan segala macam perbaikan, jadi bagaimana saya bisa menjaga reputasi saya sebagai peri medis? Bagaimana Menteri Perang mengetahui situasimu? Ye Bufan merasa sedikit aneh. Secara logika, Yuan Dahua ingin menjebak rumah Perdana Menteri, tapi dia harus mengetahui situasi Lin Sisi terlebih dahulu. Tapi masalahnya, jika dia tidak tahu tentang ayahnya yang merupakan Perdana Menteri, bagaimana pihak lain bisa tahu? Pipi Lin Sisi memerah, saya juga tidak yakin tentang ini. Ye Bufan mengerti bahwa pihak lain tidak mengetahuinya atau malu untuk mengatakannya. Dia menanyakan hal ini dengan santai, yang berdampak kecil padanya. Apakah ayahmu tidak tahu? Apakah dia punya solusi? Lin Sisi berkata, ayahku tidak tahu. Aku tidak berani memberitahunya sebelumnya. Ketika aku ingin mengatakannya nanti, semuanya sudah terlambat. Dia sudah menyetujui lamaran pernikahan Kaisar Suci. Jika aku mengatakan yang sebenarnya saat ini, dia akan membunuhku tanpa ragu-ragu. Petik 2. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit. Masyarakat ini masih terlalu terbelakang, dan status perempuan sangat rendah. Di saat yang sama, dia juga menyesali racun rencana Yuan Dahua. Setelah diterapkan, pihak lain tidak akan punya ruang untuk perlawanan. Dr. Ye, hanya Anda yang sekarang. Jika Anda dapat membantu saya, Anda dapat meregenerasi lengan saya yang patah, dan Anda pasti dapat mengembalikan tubuh saya ke keadaan semula, bukan? Awalnya saya putus asa, tetapi saya dengar Anda memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Selama Anda dapat membantu saya akan menyetujui persyaratan apapun. Petik 2. Benar-benar, saya mengetahui begitu banyak rahasia Anda, beberapa di antaranya terkait dengan kehormatan dan aib keluarga kerajaan. Maukah Anda melepaskan saya? Ye Bufan menatapnya sambil berpikir, kamu membawa Nenek Feng itu ke sini agar dia bisa membunuhku dan membungkamku nanti, kan? Petik 2. Bab 2203, apakah saya takut? Ini, ekspresi Lin Sisi tiba-tiba berubah. Dia selalu merasa bahwa dia menyamar dengan sangat baik, tetapi dia tidak menyangka akan ditemukan oleh pihak lain. Hal ini berkaitan dengan kehormatan keluarganya, begitu ia menikah dengan sang pangeran, akan langsung mempengaruhi wajah seluruh keluarga kerajaan. Dan bagi wanita muda dari keluarga besar seperti mereka, membunuh seorang dokter muda hanyalah masalah sederhana, dan mereka tidak akan mengambil hati sama sekali. Nenek Feng adalah penguasa keluarga kerajaan Kekaisaran Dasun. Setelah pertunangan, pangeran mengirimnya ke sini untuk melindungi keselamatannya. Tujuan dia membawanya ke sini kali ini adalah untuk mengidentifikasi lokasi sekte medis kuno dan Ye Bufan sendiri. Begitu pihak lain mengetahui rahasianya, dia akan membunuhnya terlepas dari apakah dia dapat membantunya mendapatkan kembali tubuh sempurnanya. Dr. Ye, jangan takut. Saya memang mempunyai gagasan itu sebelumnya, tetapi sekarang saya berubah pikiran. Selama Anda dapat membantu saya pulih, saya bersumpah demi Tuhan, saya tidak akan pernah melakukan apapun terhadap Anda. Akhirnya melihat harapan sekarang, kita harus menstabilkan pihak lain apapun yang terjadi. Semuanya didasarkan pada premis untuk menyembuhkan tubuh sendiri terlebih dahulu, jika tidak, hari pernikahan adalah kematian keluarga Lin mereka. Apa menurutmu aku akan takut? Ye Bufan tersenyum tipis, belum lagi kamu, bahkan keluarga kerajaan Kekaisaran Dasun tidak akan bisa membunuhku dengan mudah. Adapun Nenek Feng yang kamu bawa ke sini, apalagi Nenek Feng yang kamu bawa, menurutmu dia sekarang apakah lebih baik di luar? Petik 2.
Ini, Lin Sisi tertegun lagi. Dia mengira Ye Bufan baru saja menambahkan beberapa batasan, tapi dia tidak mengharapkan seseorang menyerang Nenek Feng di luar. Seperti kata pepatah, memikirkannya membuatmu takut. Dia memikirkannya dengan hati-hati, dan gelombang kepanikan yang besar segera muncul di hatinya. Dia bukan seorang kultivator dan tidak tahu banyak tentang levelnya, tapi dia tahu bahwa Nenek Feng jelas merupakan master di antara keluarga kerajaan. Tapi orang seperti itu diam-diam dikendalikan oleh orang lain di klinik medis kecil ini. Betapa menakutkannya orang itu. Baru kemudian dia menyadari bahwa dokter kecil di depannya jelas bukan orang biasa, dan 10.000 kali lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Tapi sekarang tidak ada jalan untuk kembali. Rahasiaku telah terungkap, dan aku hanya bisa mengandalkan pihak lain untuk membantuku memperbaiki tubuhku. Dokter Ye, tolong, saya sangat ingin meminta bantuan Anda. Selama Anda bersedia membantu saya akan menyetujui syarat apapun. Ye Bufan berkata, saya dapat membantu Anda, selama saya bersedia, saya tidak hanya dapat membantu Anda. Itu dapat memperbaiki tubuh Anda, dan juga dapat membantu Anda memulihkan vitalitas Anda, dan bahkan membuat pasir istana palsu di lengan Anda menjadi nyata. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Lin Sisi bertanya setelahnya mendengar apa yang dia katakan. Sudah kubilang, aku tidak perlu berbohong kepadamu tentang hal semacam ini. Karena aku mengatakannya, aku pasti bisa melakukannya. Lin Sisi berteriak dengan penuh semangat, Dokter Ye, selama kamu bisa membantuku, saya bersedia mengeluarkan lebih banyak uang. Apakah 10.000 batu spiritual bermutu tinggi cukup? Saya tidak menginginkan uang itu. Ye Bufan melambaikan tangannya, saya dapat membantu Anda, tetapi Anda juga harus melakukan sesuatu untuk saya. Kamu mengatakan bahwa selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukan yang terbaik. Ye Bufan kali ini tidak menggunakan teknik obsesi jiwa dan bertanya langsung, Raja Pelindung memiliki selir baru bernama Situ Dianmo. Tahukah kamu? Lin Sisi dia mengangguk, saya tahu ini. Saya pergi ke sana pada hari upacara pertunangan dan bertemu dengannya 2 kali setelah itu. Ye Bufan sangat gembira, berapa banyak yang Anda ketahui. Aku mendengar ayahku mengatakan sesuatu. Lin Sisi mulai bercerita. Dia tidak tahu apa yang diinginkan Ye Bufan, jadi dia menceritakan semua yang dia tahu. Sekitar sebulan yang lalu, Raja Pelindung pergi berburu dan tiba-tiba menemukan seorang wanita yang terluka, Situ Dianmo. Raja Pelindung sangat terkejut saat melihatnya sehingga dia langsung ingin mengambilnya sebagai selirnya. Tapi Situ Dianmo tetap tidak setuju. Raja Pelindung sangat marah sehingga titik akupunturnya disegel dan upacara pertunangan diadakan secara paksa. Sial, kamu benar-benar memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang sulit. Mendengar ini, gelombang kemarahan muncul dari hati Ye Bufan, dan niat membunuh yang kuat terpancar dari seluruh tubuhnya. Ini, Lin Sisi hanyalah orang biasa. Di bawah niat membunuh yang besar, kakinya menjadi lemah. Berbohong di tanah. Tidak apa-apa, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ye Bufan menahan niat membunuhnya dan kembali ke keadaan sebelumnya. Petik 2. Apa yang terjadi selanjutnya? Lin Sisi bangkit dari tanah, wajahnya masih ketakutan. Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan? Apa hubunganmu dengan putri Situ? Petik 2. Ye Bufan berkata, jangan terlalu banyak bertanya tentang hal lain. Tidak ada gunanya bertanya terlalu banyak. Apa? Kamu ingin membawanya pergi? Wajah Lin Sisi penuh dengan keterkejutan. Tahukah kamu Raja Pelindung? Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang dia, dan tahukah Anda betapa kuatnya dia di Kekaisaran Dasun? Dia sebenarnya ingin mengambil selirnya, bagaimana mungkin? Ye Bufan melambaikan tangannya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Anda hanya perlu memberitahu saya di mana Situ Dianmo berada, dan saya akan memikirkan sisanya sendiri. Petik 2. Ini benar-benar tidak mungkin. Biar ku beritahukan padamu, Raja Pelindung tidak hanya memiliki banyak tuan di bawah komandonya, tetapi juga memiliki leluhur di belakangnya. Ekspresi Lin Sisi tiba-tiba membeku ketika dia mengatakan ini. Kemarin malam, seseorang mengunjungi Istana Pelindung di malam hari. Bahkan lelaki tua Zudu pun terkejut, mungkinkah itu Anda? Ya,
Ini aku. Sekarang kamu dapat yakin untuk bekerja sama denganku. Petik 2. Ye Bufan berkata, selama aku menemukan Situ Dianmo, aku akan segera meninggalkan Kekaisaran Dasun dan tidak pernah kembali. Yah, aku setuju dengan persyaratanmu. Lin Sisi mengatakan ini. Dan dia segera merasa jauh lebih nyaman. Dia benar-benar tidak nyaman dengan Ye Bufan sebelumnya. Dia telah menguasai rahasia sebesar itu, dan dia dalam bahaya dikutuk kapan saja. Tapi sekarang berbeda. Pihak lain sebenarnya ingin merebut putri Raja Pelindung yang tidak kalah seriusnya dengan miliknya. Kini kedua belah pihak memiliki rahasia masing-masing, tentu saja dia tidak perlu khawatir pihak lain akan memberitahunya. Pada saat yang sama, pemahamannya tentang pemuda di depannya meningkat ke tingkat yang baru. Ketika dia bertemu dengan leluhur kerajaan Kekaisaran Dasun, dia tidak hanya melarikan diri hidup-hidup, tetapi juga kembali ke kota secara terbuka. Kemampuan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Lin Sisi berkata, bibiku adalah selir kekaisaran saat ini, dan aku sekarang terpilih sebagai putri mahkota, jadi aku sering memasuki istana. Petik 2. Saya baru saja berkunjung kemarin dan menemukan bahwa penjaga di istana jauh lebih ketat dari sebelumnya, jadi saya mengobrol dengan bibi saya untuk beberapa patah kata dan mempelajari beberapa hal. Ngomong-ngomong, bukankah leluhur legendaris keluarga kerajaan Kekaisaran Dasun selalu mengasingkan diri? Kenapa tiba-tiba keluar? Petik 2. Ini selalu menjadi pertanyaan di benaknya. Biasanya, dia hanya akan menggunakan teknik pencarian jiwa, jadi dia tidak akan memperingatkan pihak lain. Itu saja, peristiwa besar terjadi di kota Kekaisaran lebih dari 10 hari yang lalu, yang mengingatkan lelaki tua itu Zhu, dia tidak lagi mengasingkan diri sejak saat itu pasti ada hubungannya dengan ini. Ye Bufan mengangkat alisnya, apakah sesuatu terjadi di kota Kekaisaran lebih dari 10 hari yang lalu? Tahukah Anda apa situasi spesifiknya? Petik 2. Saya tidak tahu tentang ini. Lin Sisi menggelengkan kepalanya, konon setelah kejadian ini terjadi, seluruh keluarga kerajaan mengeluarkan perintah diam-diam dan tidak boleh menyebutkannya sama sekali. Ye Bufan kembali ke topik dan bertanya. Mari kita bicara tentang Situ Dianmo. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang dia? Kapan terakhir kali kita bertemu? Bab 2204 Medis Abadi yang Jatuh. Lin Sisi berkata, saya tidak banyak berhubungan dengannya. Mungkin saya tidak ingin menikah dengan Raja Pelindung. Suasana hati saya selalu buruk. Saya tidak banyak bicara sama sekali di hari kerja. Dia terlihat sangat khawatir. Sekitar setengah bulan yang lalu, saya pergi untuk memberi penghormatan kepada bibi saya yang pernah saya temui saat itu kami bertemu langsung dan tidak pernah bertemu lagi sejak itu. Tapi ini juga sejalan dengan karakternya. Dia selalu pendiam dan tidak suka berinteraksi dengan orang, terutama orang dari keluarga kerajaan orang memanggilnya putri. Memikirkan Situ Dianmo di penjara dan dipaksa menikah. Bufan merasakan tusukan sakit di hatinya. Ketika dia berada di bumi, sebagai ratu vampir, tingkat kultivasinya setara dengan tahap tengah dari alam pemurnian kekosongan, dan dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik kelas 1. Namun, itu tidak cukup di benua Kunlun. Selain itu, dia terluka saat diteleportasi, dan sekarang budidayanya telah diblokir. Ye Bufan sangat cemas, ingin menemukan Situ Dianmo dan segera membawanya pergi, tetapi tidak mungkin, dia harus memakan makanan itu satu gigitan pada satu waktu. Dengan cara ini, kamu dapat membantuku mencari tahu segera setelah kamu kembali, dan menghubungiku segera setelah kamu mendapat berita tentang dia. Katanya, mengeluarkan giok komunikasinya, dan menambahkan tanda dewa satu sama lain Lin Sisi. Menyingkirkan batu giok itu, Lin Sisi bertanya dengan penuh semangat, Dr. Ye, kapan Anda dapat membantu saya memperbaiki tubuh saya? Saya bisa segera melakukannya. Kata Ye Bufan sambil mengeluarkan Tianbu dan memintanya untuk berbaring tidur, lalu makan ramuannya. Kesepakatan telah dicapai di antara keduanya, dan Lin Sisi memasukkan ramuan itu langsung ke mulutnya tanpa bertanya apapun. Ramuan itu meleleh di mulut Anda, dan Anda merasakan hangat di sekujur tubuh Anda. Meskipun dia bukan seorang kultivator, tubuhnya pasti mengalami beberapa benjolan sejak dia masih kecil. Tetapi pada saat ini, di bawah nutrisi obat mujarab,
setiap sel dan meridian dengan cepat kembali ke keadaan semula. Khususnya area bawah perut, Anda bahkan bisa merasakan dengan jelas bahwa ada bagian tertentu yang benar-benar cepat pulih. Ye Bufan mengeluarkan 3 jarum perak lagi dan menusuknya di dekat dantiannya. Perbedaan perempuan dan anak perempuan bukan hanya sekedar lapisan Mo, yang terpenting adalah vitalitas Yin. Orang awam tidak bisa melihatnya, tapi para ahli bisa melihatnya dengan jelas. Karena itu, jika dia ingin melakukannya, dia harus melakukan semuanya, dia harus sepenuhnya membantu pihak lain pulih, menggunakan jarum perak untuk menembus jejak kekacauan, dan akhirnya mengubahnya menjadi Yin murni wanita itu. Setelah semua ini selesai, dia mengulurkan tangannya dan menekan beberapa kali pada tubuh Lin Sisi. Bagaimanapun, ketika seorang gadis berubah menjadi seorang wanita, tulang dan meridian tubuhnya akan sedikit berubah, dan bahkan postur berjalannya akan sedikit berubah, dan sekarang dia telah kembali ke sana. Setelah melakukan semua ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya secara diam-diam, apa yang telah dia lakukan. Pengobatan penyakit pria, kemandulan, dan kini ada operasi perbaikannya. Saya khawatir orang-orang akan tertawa terbahak-bahak jika saya memberi tahu Anda. Tampaknya peri medis itu sendiri juga telah jatuh. Luar biasa, Dokter Ye, keterampilan medis Anda sangat luar biasa. Orang yang paling merasakan perubahan pada tubuhnya adalah Lin Sisi, yang memiliki ekspresi terkejut di wajahnya saat ini. Jangan khawatir, masih ada satu langkah terakhir, kata Ye Bufan, mengambil beberapa ramuan dari cincin penyimpanan, mencampurkannya, dan akhirnya mencampurkannya ke dalam setetes cairan merah terang. Sing-singkan lengan bajumu. Mengikuti instruksinya, Lin Sisi menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan lengan putihnya. Di lengan paling atas ada titik merah, biasanya pasir tokek, tapi sekarang ini palsu. Gonggongsha adalah metode yang digunakan dalam masyarakat feodal untuk menilai apakah seorang wanita suci atau tidak. Cara spesifiknya adalah dengan memberi makan tokek dengan cinabar jauh. Pasir Lin Sisi jelas-jelas diberi cat untuk menipu orang lain, namun sangat berbeda dengan pasir istana yang sebenarnya. Tak perlu dikatakan seorang ahli, bahkan orang yang berhati-hati pun dapat menemukan kekurangannya. Bagaimanapun, Lin Sisi adalah seorang wanita muda yang belum meninggalkan pengadilan. Dia berbohong jika dia mengatakan dia tidak malu setelah hal seperti ini terjadi tanah, merasa sangat malu. Sebagai orang modern, hal semacam ini tidak ada artinya di mata Ye Bufan. Dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya, dan bintik merah di lengannya segera menghilang. Kemudian dia mengambil obat yang telah dia siapkan dan meneteskannya. Lin Sisi mau tidak mau menoleh dan melihat bahwa setelah setetes obat menempel di lengannya, obat itu secara ajaib menembus ke dalamnya, dan kemudian sebuah titik jernih tertinggal di kulit. Dia membuka matanya lebar-lebar dan berusaha keras untuk membedakannya, dan menemukan bahwa tidak ada perbedaan antara ini dan Shou Gong Sa yang asli sebelumnya. Dokter Ye, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Meskipun dia tidak dapat melihat kekurangannya, dia tidak bisa tidak bertanya. Bagaimanapun, hal ini berbeda dengan cara menjaga istana yang sebenarnya, dan ada banyak ibu berpengalaman di keluarga kerajaan. Hanya karena Anda tidak dapat melihatnya bukan berarti orang lain juga tidak dapat melihatnya. Jangan khawatir, meskipun metode persiapannya berbeda, efeknya pasti sama. Bahkan dewa pun tidak dapat membedakannya. Resep yang disiapkan oleh Ye Bufan ditinggalkan oleh sekolah kedokteran kuno, jadi tentu saja dia sudah cukup keyakinan dalam hatinya. Lin Sisi merasakan perubahan pada tubuhnya, lalu memandang Shou Gong Sa yang menawan, merasakan kegembiraan yang tak terkendali di hatinya. Saya telah mengkhawatirkan hal itu selama berhari-hari dan tidak bisa tidur di malam hari. Hari ini saya akhirnya terbebas dari bahaya tersembunyi ini. Tuan Ye, terima kasih. Dia membungkuk lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Di luar klinik medis kuno, keluarga Li dan putranya menunggu di sana bersama orang-orangnya. Setelah menunggu lama, masih tidak ada pergerakan di klinik medis. Ayah, sepertinya ada masalah. Li Yanei berkata, Nona Lin sudah lama berada di sana, tapi tidak ada gerakan, dan dia tidak boleh marah. Menurut pengalaman saya sebelumnya,
dia pasti akan mengatur sesuatu untuk kita lakukan ketika dia keluar nanti, jadi kita harus ayo cepat pergi. Orang ini benar-benar sedikit takut. Sebelumnya, Wang Xian dan Xiao Haoye mengatur pekerjaan untuk mereka setiap kali mereka keluar. Dia awalnya pembuat onar, tapi akhirnya menjadi petugas kebersihan. Jika pola ini terus berlanjut, ketika Nona Lin keluar nanti, dia mungkin belum mengatur apapun. Bahkan mungkin sanitasi di depan pintu harus dibersihkan. Singkatnya, tidak akan ada buah-buahan yang enak untuk dimakan. Li Jian mengangguk, merasa dia tidak bisa tinggal lagi. Tepat ketika ayah dan anak hendak membawa orang pergi, tiba-tiba terjadi getaran, diikuti asap dan debu, dan sepasang kavaleri berlari kencang dari kejauhan. Ini adalah unit kavaleri beranggotakan 100 orang, dipimpin oleh seorang jenderal yang mengenakan baju besi emas, penuh kekuatan. 100 tentara di belakangnya semuanya mengenakan baju besi cerah, dan mereka memiliki rasa membunuh yang kuat, dan aura mereka luar biasa. Ketika dia melihat pakaian orang-orang ini dengan jelas, Li Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan pupilnya. Ini adalah penjaga kota kekaisaran di Ouchi. Mengapa mereka keluar? Tidak heran para prajurit ini begitu elit, mereka sebenarnya adalah pengawal kota kekaisaran, yang mulia pengawal pertama kaisar. Dia juga mengenal pemimpin kelompok itu, dia adalah Yan Feng, komandan pengawal kekaisaran. Tapi secara umum, pengawal istana ditempatkan di dalam istana. Mengapa mereka tiba-tiba tiba di luar istana? Sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, kelompok penjaga kekaisaran ini telah berlari melewati matanya dan kemudian mengepung seluruh klinik medis kuno. Semuanya ada di bawah pengawasanku, tidak ada yang diizinkan keluar. Yan Feng melompat dari kudanya dan melambaikan tangannya dengan kekuatan besar. Saudaraku, ikut aku mencari seseorang. Melihat pemandangan ini, Li Yanei tiba-tiba menjadi bersemangat. Ayah, kita tidak perlu pergi, para penjaga ini ada di sini untuk menangkap anak itu. Bab 2205 Penjaga Kota Kekaisaran. Kali ini, tidak hanya Li Yanei, tetapi Li Jian juga menjadi bersemangat. Itu benar, bahkan pengawal kekaisaran pun dikirim kali ini. Itu berarti tidak ada yang bisa melindunginya. Anak ini benar-benar ditakdirkan kali ini. Setelah dia selesai berbicara, semua orang yang hadir bersorak. Anda harus tahu bahwa pengawal kerajaan kota kekaisaran sedang bergerak. Belum lagi Liu Yao dan Wang Xian, bahkan Markis Tang Huaizu muda pun tidak dapat menghentikan mereka. Semua orang bersemangat, seolah-olah mereka melihat Ye Bufan diikat dan diangkat. Li Yanei berteriak dengan penuh semangat, saudara-saudara, jangan terburu-buru pergi, semua orang menunggu di sini untuk menonton pertunjukan. Ketika dokter kecil bernama Ye dibawa pergi, saya mengundang Anda untuk pergi ke rumah sakit Yihong, dan semua orang dapat bersenang-senang waktunya. Para gangster di dekatnya merespons satu demi satu, dan mereka semua sangat senang. Sebagai komandan pengawal kekaisaran, Yan Feng penuh dengan momentum. Ketika dia sampai di pintu, dia menendang pintu klinik medis kuno. Siapa Ye Bufan? Bela aku. Ekspresi Jiang Fangzu, Lu Sueman dan yang lainnya berubah. Meskipun mereka tidak takut pada penjaga kekaisaran, mereka tidak berani mengambil keputusan tentang masalah sebesar itu dengan santai. Hal yang sama berlaku untuk Xiao Qing dan Zhong Limei, yang satu memainkan konsol game dengan gembira, dan yang lainnya berkonsentrasi membersihkan meja. Mereka memiliki kekuatan bertarung yang kuat dan budidaya yang tinggi, tetapi mereka tidak bisa bertindak gegabah tanpa perintah. Pada saat ini, pintu ruang diam terbuka, dan Ye Bufan keluar. Ya, ada apa? Yan Feng memandang pemuda di depannya dan melambaikan tangannya. Nak, aku curiga kamu ada hubungannya dengan si pembunuh tadi malam, kunci aku. Setelah dia mengatakan ini, di sana segera ada dua orang. Seorang penjaga kerajaan, memegang kunci besi, hendak melangkah maju dan mengunci orang. Melihat situasi ini, Nalan Yujia dan yang lainnya mengerutkan kening, dan seluruh tubuh mereka penuh energi, tinggal menunggu perintah Ye Bufan untuk mengambil tindakan. Kamu sangat berani, hentikan. Pada saat ini, raungan dingin datang, dan kemudian Lin Sisi keluar dari ruangan yang sunyi. Siapa? Yan Feng tiba-tiba menjadi marah. Sebagai panglima tentara terlarang,
dia seperti dewa selama dia meninggalkan kota kekaisaran. Tetapi ketika dia melihat orang itu dengan jelas, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat melangkah maju untuk memberi hormat dengan hormat. Bawahanku Yan Feng telah bertemu dengan Putri Mahkota. Meskipun Lin Sisi belum resmi bertunangan dengan Putra Mahkota, beritanya telah diumumkan ke dunia dan tidak akan ada kesalahan. Saat pangeran naik tahta, dia akan menjadi permaisuri yang bertanggung jawab atas harem. Setelah menggali lapisan identitas ini, dia masih merupakan putri Perdana Menteri dan keponakan dari selir kekaisaran saat ini. Dia tidak boleh menyinggung salah satu dari dua identitas ini. Ekspresi Lin Sisi muram dan nadanya dingin. Yan Feng, kamu sangat berani. Siapa yang memintamu keluar dari istana dan menangkap orang sesuka hati? Yan Feng melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang yang menganggur di rumah sakit, jadi dia berkata, laporkan ke Mahkota Putri, bawahanku telah memperoleh menurut kabar, pemilik klinik medis ini dan mantan pembunuh yang mengunjungi istana larut malam ada hubungannya dengan dia, jadi dia datang ke sini untuk menangkapnya. Hati Lin Sisi sedikit tergerak. Dia sudah mengetahui berita ini sejak lama, tapi dia dan Ye Bufan sekarang menjalin hubungan kerja sama, jadi wajar saja mereka tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada pihak lain. Ketika Anda menerima berita tersebut, apakah Anda memiliki bukti? Ekspresi Yan Feng berubah, yah, tidak. Beraninya Anda menangkap orang tanpa bukti. Jika pihak lain memiliki bukti nyata, bahkan Lin Sisi pun tidak akan melakukannya berani menghentikannya. Tapi sekarang dia mendengar bahwa pihak lain tidak punya bukti sama sekali, dia langsung merasa berani dan memarahinya dengan keras. Apakah Anda tahu siapa dokter? Ye, dia adalah dokter ajaib modern. Dia baru saja menyembuhkan penyakit membandel saya dan dia adalah separuh penyelamat hidup saya. Bagaimana Anda bisa menangkapnya jika Anda mau? Selain itu, Dokter Ye memiliki kemampuan medis yang tak tertandingi keterampilan, dapat menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang, dan dapatkah itu ada hubungannya dengan si pembunuh? Saya tahu kesalahan saya. Yan Feng menundukkan kepalanya dan diam-diam menyesalinya di dalam hatinya. Dia awalnya mengira pihak lain hanyalah seorang dokter muda dari luar kota, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia memiliki pendukung yang kuat, sebagai Putri Mahkota. Lin Sisi menambahkan, katakan padaku, apa yang terjadi? Siapa yang memintamu untuk datang? Saya tidak percaya kepala pejabat internal Anda yang agung akan datang ke klinik medis tanpa bukti apapun. Ini, Yan Feng ragu-ragu sejenak, tapi pada akhirnya dia tetap tidak berani berbohong. Pihak lain adalah calon ratu dan tidak bisa tersinggung sama sekali. Melapor kepada Putri Mahkota, Cheng Fang, manajer keluarga pengurus rumah tangga, memberitahuku bahwa klinik medis ini sangat istimewa. Ada orang-orang kuat di tahap Dongsu di dalamnya. Mungkin ada hubungannya dengan pembunuh malam itu, jadi aku ingin melihatnya. Lihat. Pada akhirnya, suaranya menjadi semakin kecil, dan dia jelas sedikit bersalah. Pejabat manapun dalam hal semacam ini akan dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Jelas sekali dia ingin membalas dendam. Faktanya, memang demikian. Dia tidak percaya sama sekali di dalam hatinya. Dia merasa bahwa dia hanyalah seorang dokter kecil di sebuah klinik medis tidak perlu untuk itu. Alasan kenapa dia datang ke sini adalah untuk memberi wajah pada Guan Cheng Fang dan menerima keuntungan orang lain, tapi dia tidak menyangka akan bertemu Putri Mahkota di sini. Sebuah cibiran muncul di bibir Ye Bufan. Jelas sekali bahwa pengurus rumah tangga ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman untuk membalas dendam. Tapi dia tidak menyangka bahwa dengan kombinasi keadaan yang aneh, dia benar-benar melakukannya dengan benar, dan memang dialah yang pergi ke istana malam itu. Lin Sisi layak menjadi wanita muda dari keluarga besar, dan dia sangat akrab dengan intrik di dunia resmi. Meskipun dalam hatinya dia tahu bahwa pihak lain benar, dia tetap memasang ekspresi marah. Omong kosong, sebagai pengurus rumah tangga yang bermartabat, tanpa bukti apapun, menurut Anda apa yang dikatakan orang lain itu benar? Ini, Yan Feng dengan cepat menjelaskan, bawahan saya hanya berpikir bahwa pengurus rumah tangga tidak perlu menjebak klinik medis. Jadi datang dan periksa. Saya tahu mengapa pengurus rumah tangga melakukan ini, itu semua karena saya.
Pada saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar, dan kemudian sesosok tubuh kurus berjalan dari samping. Itu adalah Lan Mei. Siapa yang memintamu datang ke sini? Tidak ada orang lain yang boleh mendekat. Ekspresi Yan Feng berubah dan dia hendak pergi, tapi dihentikan oleh Lin Sisi. Oke, biarkan dia datang. Ya, Yan Feng setuju, dan kemudian dengan hati-hati membawa Lan Meyer. Lin Sisi bertanya, apa yang Anda maksud dengan apa yang baru saja Anda katakan? Apa hubungan antara pembingkaian Dr. Ye oleh pengurus rumah tangga dengan Anda? Benar, semuanya dimulai karena gadis kecil itu. Lan Meyer menceritakan pengalamannya dari awal hingga akhir. Dia menceritakan kisah di akhir, termasuk bagaimana dia disukai oleh budak pengurus rumah tangga dan bagaimana Guan Qirui memasuki klinik medis kuno. Setelah mendengar akhirnya, Yan Feng tidak bisa menahan keringat dingin di dahinya. Bukankah ini berarti dia telah menjadi kaki tangan pengurus rumah tangga dalam perbuatan jahatnya? Itu akan baik-baik saja dalam keadaan normal, tapi kebetulan itu mengenai kepala putri mahkota. Di akhir cerita, Lan Meyer berkata, saya dapat menjamin bahwa alasan pengurus rumah tangga ingin menjebak saudara Ye adalah karena saya dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Omong kosong. Lin Sisi tiba-tiba menjadi sangat marah. Yan Feng, sebagai manajer internal yang bermartabat, Anda sebenarnya membantu sebuah keluarga untuk melakukan kejahatan. Anda tahu kejahatan Anda. Bawahan ini bersalah. Yan Feng sangat ketakutan sehingga dia telah menyapa 18 generasi leluhur Guan Cheng Fang di dalam hatinya. Kemudian dia dengan cepat menjelaskan, melapor kepada putri mahkota, saya benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan kepala pelayan. Saya hanya ingin menangkap si pembunuh. Lin Sisi tampak murung, tanpa bukti. Terlepas dari benar atau salah, saya akan membunuh Dr. Ye. Ayolah, kenapa kamu tidak segera meminta maaf padaku?